Selamat tahun Selamat baru tahun baru. 2019. Ya, kita tahu bahwa di tahun yang baru kita mendapatkan kesempatan yang baru berkumpul dengan keluarga, dan bahkan kita memulai seperti bab yang baru dibuka. Betul sekali. Dan kita percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan kita semua, ya. Amin. Saudara sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya Dewi Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui YouTube channel kami yang ada di @anugrah ministries. Di mana, Dep? @anugrah ministries. Dan kapanpun pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, pemirsa bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk subscribe tentunya, dan juga untuk share kepada teman-teman Anda, sehingga bersama dengan kita Anda pun dapat menjadi agen perubahan untuk membawa kabar baik kepada semua teman-teman dan keluarga Anda tentunya, ya. Amin. Oke, amin. puji Tuhan, di tahun 2019 ini bagaimana kabar Anda? Kabar kami semua luar biasa tentunya, Luar ya. biasa, Haleluya. ya. Dan kami percaya pemirsa juga luar biasa pastinya, ya, karena di tahun yang baru ini ada hal-hal baru yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan setiap Pasti dong. kita. Betul, ya. Dan tema hari ini adalah What's Coming in 2019. Menampilkan Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana yang Ya. akan berbicara dengan kita, ya. Nanti apa yang kita bicarakan dengan beliau? Well, yang jelas Pastor Arifin akan menyampaikan pesan Tuhan untuk tahun 2019. Apa yang harus kita persiapkan, bagaimana kita menyikapinya kalau ada tantangan-tantangan yang Betul. terjadi, ya. Dan kami berdoa biarlah tahun 2019 ini benar-benar rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sejati digenapi dalam kehidupan kita semua. Ya, jadi siapkan diri Anda, kalaupun hari ini Anda lagi relax di rumah atau mungkin ada lagi nonton di gadget Anda, kumpulkan keluarga Anda sehingga kita bisa bersama-sama. Kita akan siap-siap untuk menjalani seperti naik kapal nih, Dep, ya. Jadi kita akan naik kapal mengarungi 2019. Siapkan diri Anda sebagai nomor 1 individu tentunya, nomor 2 sebagai keluarga, tempat bekerja di mana Anda memiliki usaha, dan juga tentunya nggak lupa tentang pelayanan. Oleh karena itu, kita akan saksikan satu cuplikan yang satu ini. Kerinduan setiap orang adalah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Namun, kehidupan kekristenan tidak pernah ditentukan dari kondisi luar, melainkan lebih berfokus dengan apa yang dibangun dari dalam. Firman Tuhan bahkan telah berkata dalam Efesus 5 ayat 16, "Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat." Sekalipun kondisi semakin sulit di tahun depan, percayalah penyertaan Tuhan pastinya tetap yang paling sempurna. Dalam Good News Spesial episode tahun baru, di studio Storehouse telah hadir Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Beliau akan berbagi dengan kita direction dan membekali kita dengan firman Tuhan untuk menyambut tahun 2019. Penasaran dengan perbincangan selengkapnya? Jangan kemana-mana ya, saksikan hanya di Good News Program. Kenapa banyak orang perlu dibapaki, Pak Arifin? Ya, saya sendiri menghadapi pertama pelayanan saya itu kan di penjara California. Kali sosok maksudnya. Rata-rata semua fatherless. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you.
What's Coming in 2019 hanya di Good News Program. Di studio telah hadir narasumber yang kami janjikan, yaitu Pastor Timotius Arifin Teja Sukmana. Welcome Pastor Arifin. Shalom. Shalom. Debbie, Udah lama nggak Daniel. tampil lagi di Good News Program. Oh iya, nggak Suatu- pernah diundang sih. Suatu kehormatan hari ini kita bisa bersama-sama dalam topik yang sangat penting ini. Oke. Untuk menentukan arah kehidupan kita semua sebagai bangsa, sebagai keluarga, sebagai gereja untuk masuk tahun 2019 ya tentunya. Ya, Oke, nah silakan, Deb. tapi sebelumnya mau tanya-tanya dulu nih Pak Arifin, belakangan-belakangan ini apa saja kegiatannya sekarang? Oke, karena saya tahu bahwa waktunya juga singkat. Saya berusia 67 tahun ini, dan saya tidak bisa lakukan banyak hal. Saya cuma bisa lakukan satu hal saja, Apa itu? yaitu menjadi father, Wow. menjadi seorang bapak. Bukan jadi pengkhotbah terkenal atau apapun. Just to become a father. Saya akan tunjukkan nanti kenapa saya memilih konsentrasi cuma membesarkan putra-putra rohani saya. I see, oke. Jadi kalau menjadi father itu tentunya atau menjadi seorang bapak dalam kehidupan banyak orang kan tantangannya juga besar pasti dong Pak Arifin. Kalau Apalagi- jadi pastor udah berat, apalagi father. I see. Karena ini ya emotional attachment-nya sangat tinggi. Bukan cuma itu, tetapi kalau pastor ada batas-batasnya. Ya. Kalau father lain. Misalnya apa contoh? Ya sebagai contoh anak-anak kita yang jatuh, father akan mengangkat anaknya, memberi jubah baru, memberi kesempatan baru. Wow. Kenapa banyak orang perlu dibapai Pak Arifin? Ya saya sendiri menghadapi pertama pelayanan saya itu kan di penjara California, kali sosok maksudnya. Rata-rata semua fatherless. Masalah utama di dunia ini seperti rumah tidak ada fondasi. Iya. Boleh saya cerita? Saya ditanya oleh pengurus panti asuhan sangat terkenal di Surabaya, nggak usah sebut namanya. Mereka membiayai sampai jadi sarjana dan lulus sarjana diberi uang 70 juta untuk memulai hidup Karir mereka. mereka. Tidak ada yang berhasil. Loh. Wow. Why? Karena mereka anak asuh, Oh. bukan anak angkat. Tuhan jadi manusia supaya kita ini diadopsi jadi anak Allah. Ya. Dan orang yang tidak punya bapak sudah terbukti lah sakit macam-macam dan juga tidak berprestasi dan banyak yang berakhir di penjara. Betul, betul. Berarti tapi tetap perlu dong Jadi perlu bapak, program-program itu tetap bapak ada. jasmani, bapak rohani, bapak surgawi. I see. Nah itu adalah kekuatan. Iya, Ya, iya. ya, oke. Nah, tapi juga nggak menutup kemungkinan nih Pak Arifin, karena kan banyak juga bapak rohani atau bapak jasmani yang mengecewakan anak-anaknya, sehingga tidak merepresentasikan bapak di surga dengan baik. Itu bagaimana? Itu memperdayakan, kita memberdayakan. Oh, Beda ya. oke. Saya tidak menutup kemungkinan ada orang yang manipulasi, abusif ada, ya. Tapi karena itulah saya minta kita semua, father think about the next generation, politician think about the next election. Betul banget ya. Begitu dia menang dia harus mikirin untuk round selanjutnya. Karena Ya, itu ya, ya. jangan lupa pilihlah bapak-bapak. Oke. Amin. Sip. Nah, Kita akan gitu. pilih bapak-bapak. Oke, good. Silakan Deb. Ya, cocok ya, karena di tahun 2019 ini nanti kan kita akan mengalami pemilihan presiden dan juga legislatif. Nah, ini bagaimana kalau menurut Pak Arifin persiapannya untuk menuju ke sana? Saya mau beritahu dulu tahun depan saya beri nama apa? The Year of Regeneration. Tahun 2019 nih ya. Karena Tahun banyak regenerasi. pemimpin sama sekali tidak mempersiapkan penggantinya. Seorang pemimpin must ready to leave. Dan banyak yang tidak mempersiapkan. Ya, Sampai tahap mana persiapan itu harus dari awal. dimulai? Pak? Dari awal. Bisa tolong jelaskan. Ya, yang dibutuhkan Indonesia adalah better leader. Betul. Kita sudah pernah coba teknokrat, kita pernah coba apa aja. Ya. Yang dibutuhkan tuh father. Ya ini tidak bicara soal rohani aja, buat semuanya gitu. Jadi saya mau bacakan satu ayat dulu. Ya, Silakan. boleh. Ini yang akan kita Sakaria 9 ayat 13. Ya.
Bahasa Inggris jelas, bahasa Indonesia kurang, tapi bahasa Indonesia itu sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur ku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan, sayang ini terjemahan keliru, rise up, membangkitkan putra-putramu, hai Zion, terhadap putra-putramu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau sebagai pedang seorang pahlawan. Busur, panah, warrior, pedang. Hidup ini peperangan rohani. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan programnya. Mau sukses, ikut program Tuhan. Raise up many sons into glory. Membangkitkan banyak putra-putra pada kemuliaan. Dan kita lihat pada waktu pada zaman itu kan Yehuda dan Efraim bermusuhan. Sekarang ini yang bersatu dan dibangkitkan jadi senjatanya Tuhan. Dan di sini permusuhan dengan siapa? Dengan Yunani. Jadi peperangan di dunia ini, Samuel Huntington pernah menulis sebuah buku The Clash of Civilization between East and West. Kurang tepat. Sebetulnya seharusnya antara yaitu jadi Yahudi Kristen, ya, Judeo Kristen lewat Greco-Roman, ya, seperti LGBT dan sebagainya, itu kan kebudayaan Yunani. Jadi ini yang harus kita persiapkan untuk kita bukan cuma awas tapi kita perang ini. Jadi itu spirit. Dalam Alkitab surat Daniel mengatakan the Prince of Greece, penguasa Yunani, penguasa Persia. Kalau kita tidak mengerti ini, kita melawan darah dan daging. Jadi nanti ini persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan untuk ada di tahun 2019. Ya, menghadapi yang sampai kedatangan Tuhan. Sampai kedatangan Tuhan. Oke, kita akan take break dulu Pak Arifin ya. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa tentunya tahun 2019 ada banyak hal yang perlu kita persiapkan. Ada hal-hal yang tentunya pasti baik, tentunya ada hal-hal juga yang dipersiapkan untuk, karena ada hal-hal yang tentunya tidak mudah. Nah, dalam episode ini kita percaya bahwa akan ada persiapan-persiapan yang nanti akan diberitakan oleh hamba Tuhan ini, dan kemudian kita bisa gunakan kesempatan ini untuk kita mempersiapkan diri kita dan terutama keluarga kita dulu ya. Di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon, Anda dapat hubungi kami apabila Anda juga mempunyai pergumulan tantangan dalam kehidupan, Anda perlu partner doa, hubungi kami sekarang juga, dan kami akan ada di sana untuk bersama-sama berdoa bersama dengan Anda. Oke? Stay tune. Jangan kemana-mana, hanya di Good News program. Yunani yang kita bicarakan adalah culture, jadi kebudayaannya. Contoh seperti LGBT. Heteroseksual itu kelas 2, homoseksual kelas 1. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada So Nice Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan So Nice Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake So Nice Shake Shake. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Menarik sekali pemirsa, jadi ini pesan penting Tuhan buat kita semua bahwa kita harus mempersiapkan anak-anak kita di tahun 2019 ini, apakah anak jasmani maupun anak rohani, untuk berperang. Nah, berperangnya tadi Pastor Arifin mention melawan Yunani, tapi jangan sampai pemirsa terus salah sangka kemudian semua memerangin Yunani. Yunani ini melambangkan apa Pak Arifin? Ketika Obama membuat satu pernyataan, America is not a Christian nation. Saya kebetulan beberapa
tahun yang lalu sempat ke Capitol, diundang oleh seorang senator Amerika, dan saya masuk di gedung Capitol itu tidak ada tanda-tanda Kristen sama sekali. Dome-nya yang gede itu, Ya. gambarnya dewa-dewi Yunani. Yunani yang kita bicarakan adalah culture. Jadi Oh. kebudayaannya. Contoh seperti LGBT. Oke. Heteroseksual itu kelas 2, homoseksual kelas 1. Maksudnya di kaum Yunani dulu. Iya, kaum Yunani. Oke. Dan yang paling tinggi tujuannya pansexuality. Apa itu, Pak? Namanya pan itu segala. Jadi kan kalau IQ itu kan intersex, queer, ada yang lebih tinggi, yang P itu. Ya. Itu artinya berhubungan seks dengan binatang. Wow. Oh. Apa saja, bestiality. Ya. Ya, jadi pada waktu 3 tahun yang lalu saya dapat hadiah ulang tahun terburuk dalam hidup saya. Apa itu? Diresmikannya LGBT di Amerika karena voting 1 orang saja dan White House berwarna pelangi. Ya. Tetapi saya mengerti itu kebudayaan Yunani. Kebudayaan Judeo-Christian is holiness, Ya. righteousness. Kerajaan Allah soal kebenaran dan keadilan. Betul. Tetapi kita melihat mulai daripada di Taman Eden, itu mulainya lawlessness, di mana tidak adanya hukum. Amerika mengajarkan dan jadi juara dalam DHL, Apa ini demokrasi, Oh. hak asasi Iya, manusia, lingkungan hidup. DHL? Oke. Apa itu? Adalah demokrasi itu government without God. Hak asasi manusia, society without God. Lingkungan hidup, universe without God. Jadi semuanya tanpa Tuhan sekarang. Tanpa Tuhan, Oke. atheos. Nah, kalau gitu tanpa theos. kita mestinya orang-orang yang tinggal di Indonesia atau orang Indonesia lebih beruntung dong. Oh, sangat karena kita punya Pancasila nih. Iya nih, sila Ketuhanan yang pertama. Maha Esa. Iya, puji Tuhan kan ya. Iya, Iya. ada social control dan dengan sendirinya lah. Ya, Amerika ini kebablasan. Betul. Dan benar-benar bayangkan saja, 3 presiden sebelum Donald Trump tidak berani ngomong Merry Christmas, Iya, happy holidays Happy ya. Holiday. Trump dengan ya nyentrik lah, tapi dia berani berkata Blessed Christmas, the birth of our Lord and Savior Jesus Amin, Christ. amin, amin. Barang siapa malu mengaku aku pun akan malu mengaku dia. Ya. Betul. Ketika aku datang bersama para malaikat kudus. Jadi anak-anak kita mesti dilatih untuk melawan kuasa kegelapan. Nah, caranya bagaimana Pak Arifin? Karena kan kita tahu bahwa kultur itu melalui film masuk, melalui sosial media itu Iya, masuk. apa saja, Terus iya. kemudian melalui apa ya? Bahkan kayak Pergaulan. merayap masuk tersembunyi. Misalnya Pak Arifin tinggal di Bali, ada juga pernikahan gay di Bali misalnya dan yang lain-lain. Nah, gimana caranya supaya kita perang ini tadi Ya. untuk bersama dengan anak-anak keluarga kita? Amsal 22 mengatakan train a child in the way that he should go. Ya. Didiklah anakmu, bukan manjakan. Ya. Didik anakmu di jalan yang seharusnya. Apa jalan seharusnya? Firman Tuhan. Betul. Setelah besar dia tidak akan menyimpang daripadanya. Amin. Jadi jangan diserahkan guru sekolah minggu, pendeta, Betul. Suster. tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua amin, jasmani amin. harus bisa menjadi orang tua rohani sekaligus ya. Iya. Oke, good. Bayangkan kalau serahkan suster, hati-hati ada momok. Gawat itu. Kalau anak Tuhan, apa momok sama engkongnya boleh datang gua usir dalam nama. Iya, amin. betul. Yes. Berarti Tetapi, mau nggak mau orang tua ya, harus ambil tanggung jawab kembali ya. culture itu sangat kuat. There's nothing more powerful than culture. Ya, jadi apa yang kita akan hadapi adalah persekusi. Ini bahasa Indonesia baru kan? Ya. Betul. Aniaya. Ya. Selama 2 tahun ini Ya. cukup didengungkan persekusi itu. 20 tahun yang lalu ada satu akronim. Ini bukan original dari saya, dari seorang hamba Tuhan. Yang kita hadapi adalah Farao. Farao itu kan julukan untuk Firaun, Raja Firaun. Inggris. Ya. Jadi Farao itu ada singkatan yang pertama, persekusi terhadap umat Tuhan. Wow. Persecution of the church. Ya. Lalu H,
homoseksuality. Dulu kan namanya cuma homoseksuality, sekarang Ya, LGBT. betul. Semua penyimpangan seks. A dulu antisemit. Kalau antisemit lebih jelas sekali anti Israel sekarang ini. I see. CNN minggu yang lalu membicarakan suatu gejala yang aneh sekali. Apa itu, Pak? Europe sangat anti kepada Israel without any reason. Inilah the Prince of Greece itu tadi. Ya, jadi memang mereka kan, ya kalau kita lihat yang diajarkan itu ya falsafah Yunani. Di sekolah-sekolah kita apa yang diajarkan? Falsafah Yunani. Misalnya apa, Pak Arifin? Ya misalnya saja penciptaan dunia, tidak usah jauh-jauh ya. Ya kan. Maksudnya seperti teori Big Bang apa? Ya evolusi, Big Bang. Ya. Yang jelas kan kreasi, kita kreasi. Lalu kemudian secara aneh rasialisme, itu aneh. Kita lihat contoh antara suku Madura dan suku Dayak yang udah ratusan tahun, bahkan intermarriage, bisa saling bunuh. Betul. Orang tanya why, dan itulah spirit. Orang bisa benci kepada orang lain hanya karena etnisnya. Jadi merasa Iya. lebih superior superior. dari Iya. ras-ras yang Ya, lain. jadi bangsa melawan bangsa itu bukan nation against nation, ethne against ethne. Padahal dulunya mungkin kecil main bareng-bareng padahal. Oh, iya. Ya, terus kemudian. Abuse, abuse itu penyalahgunaan. Abuse itu dari kata up dan use, abnormal use, KDRT, penyalahgunaan obat, narkoba, penyalahgunaan apa saja. So, di Papua itu orang nyedot Aika Ibon, Apa itu? lem. Lem. Iya. Ya. Dan yang mengerikan barusan ini, maaf. Katanya tampon digodok terus diminum. Hah? Loh iya, di Semarang. Ya. Oke. Ya, sampai di situ dulu. Saya lengkapi. Oh, itu occultism. Ya. Good news harus melawan occultism. Amin. Amin. Ya. Saya waktu dulu bicara di beberapa televisi nasional, pernah di grounded karena saya melawan occultism. Saya tidak peduli. Yang penting Tuhan suka. Yang penting Tuhan dipermuliakan. Ya, yang terakhir sekali itu segala penyakit akibat daripada penyimpangan Seksual. diwakili ya HIV. Ya, HIV AIDS berarti ya. kalau dulu para dokter mengatakan tidak ada hubungan antara behavior dengan penyakit, oh jelas. Ya. Karena tubuh kita kan terdiri dari berbagai ya, macam ya. hormon, ya. Ya, itu sebagai contoh. Oke, kita akan break dulu. Ya. Ya, pemirsa sekalian, kita tahu ada roh-roh yang tidak kelihatan nih. Firman Tuhan sudah mengatakan bahwa musuh kita itu bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa dan roh-roh yang ada di udara. Kita akan belajar lebih dalam lagi, dan tentunya nanti setelah kita take a break, kita akan kembali. Ada seorang artis yang akan membawakan sebuah lagu yang luar biasa. Silakan yang pasti akan artisnya. menjadi berkat buat Anda tentunya ya. Jadi oleh karena itu jangan kemana-mana, nanti di segmen berikutnya kita akan kembali bersama dengan Pastor Arifin. Stay tune hanya di Good News Program. Faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good. Ini dia, So Good Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So Good Golden Money Bag, Deli Kriuk. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake.
When I think about my life, how you came to save me. I'm not supposed to be where I am today, but you carried me through. You carried me through. Once I was so lost in my world, you came to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through. You carried me through. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Once I was so lost in my world, you came to rescue me. Now I live to be all that I can be, because you carried me through. You carried me through. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Your faithfulness, oh God, never leaves me alone. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, your faithfulness, your faithfulness. In times of trouble, you are right here with me. Your faithfulness, oh God, always surrounding me. Ya, pada waktu kita mendengarkan lagu tadi yang dibawakan oleh Debbie ya, dengan judul yaitu Your Faithfulness. Ini menarik banget gitu karena
menunjukkan bahwa Tuhan itu setia, melebihi daripada kesetiaan kita. Nah, kita percaya pemirsa sekalian bahwa di tahun ini kesetiaan Tuhan itu akan terus melingkupi Anda dalam kondisi apapun juga. Nah, sekarang waktunya untuk kuis. Pertanyaan gini sederhana sekali. Video klip itu dibuat di mana gitu ya. Jadi kalau Anda dapat menjawabnya, ada format-format bagaimana cara mengikuti kuis ini. Ada 5 CD persembahan dari Debbie Katarina akan diberikan untuk pemirsa yang menjawab dengan baik. Oke, kalau karena itu kirimkan jawaban Anda seperti apa yang ada di layar televisi Anda, dan kita percaya bahwa CD daripada Your Faithfulness ini akan juga menjadi berkat buat Anda. Oke? Kalau gitu kita akan take a break dulu sebelum kita akan masuk ke segmen berikutnya. Hanya di Good News Program. Kebudayaan Yunani adalah seperti saya katakan tadi, adalah everything without God. Society without God, universe without God. Kalau kita lihat Matius pasal ke-7 di mana Tuhan Yesus berkata tentang anomos atau anomia. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara What's Coming in 2019. Langsung kembali kepada narasumber kita, Pastor Timotius Arifin Tejasukmana. Nah, tadi Pak Arifin sudah mention bahwa 2019 nanti akan ada yang namanya penganiayaan, ya kan, persekusi terhadap orang-orang percaya. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak sekali dipikirkan orang. Kenapa sih Pak, orang Kristen itu kok selalu banyak yang musuhin, banyak yang gak suka. Padahal orang Kristen itu kan terkenalnya nggak pernah balas, karena ajaran Tuhan Yesus sendiri jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, ya kan? Bagaimana menurut Pak Arifin? Kalau saya tanya kepada banyak orang, kalau kamu berbuat baik, apa pasti kamu menerima yang baik? Semua angkat tangan. Saya bilang, look at Jesus. Dan dia berkata, barang siapa mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau mereka membenci aku, mereka akan membenci engkau. Aneh sekali. Sekarang ini kalau dulu dibilang ini postmodern. Kalau saya pergi ke negara-negara pertama ya, kita negara ketiga itu. Ini disebut post Christian era. Di negara itu. Iya, ya toh. Tetapi yang akan datang ini Kristofobia. Ya, maksudnya orang-orang takut kepada orang Kristen. anti orang Kristen maksudnya. Saya punya data siapa yang disebut radikal. Salah satunya adalah orang yang berdoa di depan umum, lalu membaca kitab sucinya di depan orang. Apalagi sampai mereka memberikan namanya persepuluhan, atau mereka yang berbahasa dengan bahasa yang tidak dimengerti orang. Itu orang berbahaya dan dimasukkan sama berbahaya dengan ISIS. Ini berita dari betul-betul daripada yang diarahkan kepada Navy Amerika. Jadi ini valid ini. Jadi akan timbul satu ketakutan kepada justru pengikut Kristus. Kita jangan lupa jas merah loh, jangan lupa sejarah. Siapa yang dituduh membakar kota Roma? Siapa yang dibilang teroris? Orang Kristen. Dan mereka dianiaya, dirampas haknya dan sebagainya. Nah, lalu sikap kita gimana nih? Maksudnya kan kita kalau kita lihat di Indonesia sendiri, tadi kita tahu memang ada yang namanya religious harmony, memang ada, tapi
itu di bawah permukaan itu kan ada sesuatu yang nggak menentu gitu. Terus Ya di, sikap kita sebagai di Indonesia bagaimana? kita harus jangan menutup mata. Ya. Bahwa persekusi itu sudah kita alami kok. Ya, gereja-gereja dibakar tahun 86 di Surabaya ribuan. Ya. Jangan menutup mata terhadap hal semacam itu. Karena salib itu adalah alat eksekusi. Sekarang salib kan pakai berlian. Jadi perhiasan. Iya, kalung maksudnya liok. Iya. Iya. Jadi jangan lupa soal itu. Nah, kita kembali tadi tentang kebudayaan Yunani. Kebudayaan Yunani adalah seperti saya katakan tadi, adalah everything without God. Society without God, universe without God. Kalau kita lihat Matius pasal ke-7 di mana Tuhan Yesus berkata tentang anomos atau anomia. A itu tidak, nomos itu law, lawlessness. Itu yang sedang terjadi di depan kita. Sudah jelas sekali Nabi Isa berkata orang muda akan bentak-bentak orang tua. 2 Timotius 3, orang tidak peduli agama, tidak mau berdamai, garang. Karena itu pengacara sekarang kaya sekali. Orang tidak mau berdamai. Semakin bermasalah semakin duitnya mereka banyak. Iya, jadi kita harus tahu terhadap orang percaya kita harus siap menghadapi aniaya. Banyak orang dijanjiin kalau nanti saya terpilih jadi calegmu, anggota legislatif atau presidenmu, izin-izin gedung gereja dipermudah. Gereja bukan gedung. Gereja adalah masyarakat. Gereja adalah komunitas, ya. orang-orang percaya. Jadi biasakan mereka juga kebaktian di rumah-rumah. Saya memberi contoh ketika gedung gereja kita di Ambon terbakar. Ya. Like nothing happen sebab kita ada komsel. Mereka semua bisa ibadah di rumah-rumah. Ya. Ya, jadi kita harus pertama menyadarkan, siapkan dirimu untuk masa sukar. Kenapa disebutkan Yunani? Yunani adalah to pass the law yang menghalangi kebenaran. Jadi akan ada di depan kita nih hak asasi anak. Bayangkan itu. Jadi kalau anakmu nggak suka, James nggak suka dengan kamu, oh aku cari daddy baru aja. Ya. Jangan kaget. Tapi apakah berarti kita harus pesimis menghadapi hal seperti itu atau tidak, Pak Arifin? Tidak. Kita harus belajar daripada gereja pertama. Kita belajar pada orang-orang Roma. Mereka lebih baik kehilangan harta bendanya atau haknya daripada menyangkal imannya. I see. Jadi jangan pertama-tama jangan bersaksi itu nyinggung orang lain. Bukan. Mereka harus diselamatkan. Mau nggak mau memang harus ada kesaksian. Harus berani bersaksi. Betul. Kalau tidak diakui oleh Tuhan. Memang saya sebagai hamba Tuhan tidak terlalu menekankan soal evakuasi, evacuation. Rapture-nya maksudnya? Ya, saya tidak terlalu menekankan. Okay. Saya ngajarkan habitation, di mana menanti Tuhan tinggal bersama dengan kita. Ya. Dan siap menghadapi apa saja. Nah, kalau dari tadi kita bicara nih Pak, kayaknya 2019 ini tahun yang berat untuk dilewati. Iya. Ada nggak good news-nya yang bisa dibagikan buat pemirsa sekalian? Oh jelas, nanti dulu Pak Arif. Iya. Nanti good news-nya kita akan bagikan untuk segmen berikutnya. Iya. Iya, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa tentunya sebagai anak Tuhan kita ditakdirkan menjadi orang-orang yang above. Kita ini bukan pengikut tetapi kita menjadi kepala. Ini kata firman Tuhan. Oleh karena itu apapun yang akan terjadi di tahun 2019 tentunya ada hal yang menarik. Nah, nanti segmen berikutnya kita akan belajar dari hamba Tuhan ini untuk melihat kabar baik apa yang akan kita terima. Oke? Jangan kemana-mana, hanya di Good News Program. Berarti apakah business as usual gitu maksudnya? Saya percaya anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat yang luar biasa. Bukan cuma bisnis, just unusual juga. Oh, berarti sesuatu yang harusnya unusual. Iya. Bukan as usual tapi unusual. Selalu unusual. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News Program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News Program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries.
Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Open your eyes, hear how good news for you. Good news for you. Ya, kembali bersama dengan kita di Good News program What's Coming in 2019. Kita percaya bahwa di tahun 2019 ini kita tahu bahwa ada hal besar yang Tuhan akan percayakan kepada kita. Kita kembali kepada narasumber kita, Pastor Timotius Arifin. Ada kabar baik katanya nih yang kita juga perlu Di seluruh tahu. dunia Ya. dibicarakan akan ada satu the greatest revival, Ya. last revival Amin. di Indonesia. Oh, di Indonesia? Ya, Jadi Wow. ini destinasi Iya. Tuhan berikutnya nih. Ya. tetapi memang sebelum Yesaya 60 yang akan Anda sampaikan itu, Yesaya 59 harus ada ketidakadilan, harus ada penganiayaan. Tapi ada satu janji Tuhan, ketika musuh datang, when the enemy come, maka roh Tuhan akan bergerak seperti arus dari tempat yang sempit. Dan lift up a standard itu bicara tentang kebangkitan generasi yang disebutkan tadi, yang seperti busur, anak panah, seperti pedang, yang untuk melawan yaitu putra-putra Yunani. Ya. Kita tidak lawan darah dan daging, kita lawan spirit. Dan revival terbesar, kita harus tahu ya, ketika dibendung ya, yang terjadi adalah flood. Ingat New Orleans? Yes. Ketika bendungannya jebol, seluruh daerah itu terendam Kebanjiran. Demikian juga kita tidak usah takut dengan segala macam apa yang akan kita hadapi. Karena apa? Tuhan itu berkuasa atas kerajaan-kerajaan di dunia. Amin. Ketika patung Nebukadnezar dilihat, disebutkan kerajaan apa aja yang akan terjadi. Tidak ada tukang ramal manapun yang bisa menyebutkannya. Jadi artinya Dia apapun yang akan, penguasa. siapapun yang termasuk nanti akan menang pilpres ini, Tuhan tetap berkuasa dong. Tetap ya? berkuasa. Pasti. Tuhan Oke. izinkan. Dan ada kabar baik yang terutama untuk para pengusaha gimana, Pak Arifin? Para pengusaha begini ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, tidak untuk semua pengusaha, Yes. hanya warga negara kerajaan Allah. Saya melayani Tuhan 39 tahun, dan saya selalu diberkati di tengah krisis. Amin. Krisis is opportunity. Dan kalau orang cuma diam, ya kamu tidak akan ngalami apa-apa. Tapi ketika yang bergerak, berani mengambil risiko, invest di kala orang lain cuma berdiam diri. Barang siapa selalu melihat angin tidak akan pernah menabur. Siapa selalu lihat awan tidak akan pernah menuai. Ya. Karena itu tetap menabur, tetap bergerak, tetap investasi. Karena orang yang cuma menunggu, yang menunggu kematian. Berarti apakah business as usual gitu maksudnya? Saya percaya anak-anak Tuhan akan diberikan hikmat yang luar biasa. Bukan cuma bisnis, church unusual juga. Oh, berarti sesuatu yang harusnya unusual. Iya. Bukan as usual tapi Iya. unusual. Selalu unusual. Ya. Kita melihat bagaimana kerusuhan 98 contoh. Tuhan bisa merubah yang buruk jadi baik. Dulu ada satu suku yang hampir tidak terjangkau, daerah Kolodok sekitarnya, suku Pachinko, Apa itu? pasukan Cina kota. Oke. Dan mereka berbondong-bondong datang pada Kristus. Iya, iya, iya. Jadi apa yang direncanakan musuh untuk kejahatan, Ya, God can turn it into good. betul. Tetapi sekali lagi, mari kita bangkitkan putra-putri kita seperti busur, seperti anak panah, tapi yang bisa membangkitkan orang tuanya jadi warrior. Jadi orang tua nih, Iya, panggilan untuk para orang tua untuk terutama bangkit. bapak-bapak, Ya, ya, toh.
Karena pedang tuh firman. Nah, bapaknya ndak hafal firman kok nyuruh anaknya bagaimana. Karena Bangkitlah bapak-bapak. harus jadi teladan buat anak-anaknya. Yes. Oke. Nah, ini masih ada waktu, kita pengen tahu nih. Kalau dulu tadi Pak Arifin bilang tentang kerajaan Mesir, terus kemudian kerajaan Greka. Ini kan mereka kerajaan besar tuh. Tapi sekarang kan udah istilahnya hampir dikatakan nggak terlalu berdampak gitu. Why that happen? Karena Tuhan itu sovereign. Tuhan itu berdaulat. Dan justru kita tahu bagaimana kerajaan-kerajaan itu diangkat atau dihancurkan oleh Tuhan sendiri. Mulai Mesir, Asyur, Babylon, Media Persia, Yunani, Romawi, lalu Romawi Timur Barat, dan nanti ada kerajaan terakhir yang disebut binatang yang akan menghancurkan semuanya. Oh, ini berarti Ada seperti kerajaan yang ke-8. sudah dinubuatkan Tapi melalui ada mimpinya Daniel itu. satu batu kecil, ya, the rock, Kristus, Ya. dan para pengikutnya terungkit tanpa tangan manusia, menimpa kaki daripada patung yang dilihat itu, dan kemudian akan runtuh, ditiup oleh angin Roh Kudus, Ya. dan batu kecil jadi apa? Gunung besar Wow. yang menutupi seluruh bumi. Biarlah kita Amin, tahu, kita percaya nubuatan itu, karena Tuhan tidak bisa gagal. Dan saya bangga kalau saya jadi bagian termasuk batu kecil itu. Amin. Praise the Lord. Termasuk Praise the Lord. Good News Program, Daniel dan Amin. Ibu Debbie. Iya, Amin. puji Puji Tuhan. Tuhan. Iya, Amin. iya. Pak, saya mau nanya lagi. Mungkin sedikit berbeda. Tapi tadi Pak Arifin ada mention tentang KDRT gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tapi akhir-akhir ini tuh kayaknya marak gitu, banyak sekali suami-suami yang KDRT kepada istrinya. Tadi kan Bapak bilang tentang harus menjadi bapak mempersiapkan anak-anaknya. Tapi kalau hubungan sama istri aja nggak baik seperti itu, bagaimana pesan Pak Arifin? Saya tidak menyebutkan ini satu-satunya, tapi sebagian besar. Karena itu yang dilihat mereka, perlakuan bapaknya kepada ibunya. Jadi kembali pada bapak-bapak. Bapak itu kan sumber inspirasi, bukan sumber malapetaka. Ya, saya ada seorang teman saya, papanya itu tokoh Kristen di sebuah kota, selalu yang memimpin pujian dan terkenal sangat hebat. Tapi anaknya melakukan KDRT kepada istrinya. Lah saya tanya, how come? Ternyata bapaknya itu cuma di luar seperti Tuhan Yesus, di rumah kayak setan. Ibunya dianiaya, dan orang yang membenci bapaknya akan melakukan yang sama seperti bapaknya. Jadi ini mungkin ini bukan soal psikologi, ini spiritual. Bangkitlah bapak-bapak, jadilah warrior. Dan seorang warrior mengasihi istrinya seperti Yesus menyerahkan nyawa. Ya, Iya. ya, amin, amin. Oke, good. Let's take a break. Oke. Ya, good. Ya. Haleluya. Tuhan memberkati para pemirsa Good News Program. Praise the Lord. Nah, pemirsa, sebelum break ada doa yang sudah terjawab yang akan saya bacakan untuk pemirsa sekalian. Ada seorang pemirsa yang beberapa saat lalu minta bantuan doa. Setelah didoakan, dia mengirimkan SMS kembali dan berkata, "Shalom, mujizat terjadi pada saya. Tuhan baik, saya mengalami kanker pankreas dan setelah didoakan akhirnya saya sembuh, dan setelah dicek penyebaran bersih, daging di usus saya sudah lenyap. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Haleluya. Tuhan. Masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, karena Tuhan Yesus sanggup Yes. untuk menjawab doa-doa kita. Amin. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email di doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama kami. Kita akan kembali lagi dalam Good News Program. Kita berbicara bahwa sebagai warga kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu ada di dunia tetapi bukan untuk memperkaya diri kamu. Open your eyes, here I'm good news for you. Good news for you. Sogo Chicken Nugget banyak pilihan, berkualitas, lezat, nikmat. Feel good, so good.
Golden Money Bag. Daging udang spesial dibungkus kulit lumpia yang renyah. So good Golden Money Bag Daily Kriuks. Feel good, so good. Hey guys, gue lagi di perguruan bela diri nih. Sambil nontonin mereka, lapar juga ya. Kebetulan nih, ada Sonai Shake Shake baru. Sosis plus bumbu enak. Kita cobain yuk. Biar seru, kita minta tolong shake pakai jurus pamungkas mereka. Serunya makan Sonai Shake Shake kan main rasanya. Tunjukin ide serumu. Nge-shake Sonai Shake Shake. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Masih bersama kami dalam Good News program What's Coming in 2019. Kembali kepada narasumber kita, Pastor Arifin. Nah, Pak Arifin, bisakah menyampaikan pesan kepada pemirsa sekalian di rumah bagaimana supaya di tahun 2019 ini hidup kita semua boleh berbuah lebat di dalam kerajaan sorga? Saya waktu kecil tinggal di kota Probolinggo untuk sering main di sana, dan di sana terkenal mangga yang paling manis di seluruh Indonesia. How come? Karena di situ ada angin gending. Angin gending itu angin yang sangat panas, sangat tidak nyaman, karena angin dari Australia ditahan oleh Gunung Bromo. Jadi itu angin yang tidak ada uap airnya. Dan liwat aniaya itu, buah itu jadi sangat-sangat manis. Amin. So jangan khawatir dengan angin apapun yang akan saudara hadapi, karena kita dipanggil to be fruitful and to be multiply. Di dalam hidup saya, justru segala macam angin panas seperti itu membuat saya makin manis di dalam Tuhan. Do not be worry, percayalah apapun yang terjadi dalam hidup kita is for good, untuk kemuliaan Tuhan. Be fruitful in Jesus name 2019. Haleluya. Amin. Oke, Amin. puji Tuhan. Mari kita Puji lihat Tuhan. firman Tuhan sekarang yang kita ambil dari Yesaya 60. Kita lihat bersama-sama daripada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini menarik banget ya, karena di sini Tuhan jelaskan bahwa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Firman Tuhan mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Di dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan, arise and shine, for the glory of the Lord is upon you. Dan kemudian ayat 2 dikatakan, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Pemirsa sekalian, seperti yang telah kita dengar dalam episode spesial ini, bahwa kita nggak perlu takut. Memang benar akan ada masa-masa aniaya, masa-masa kita merasa ditinggalkan, merasa kita misalnya disepelehkan, bahkan masa-masa yang tidak mudah. Tetapi justru kita tahu bahwa semakin gelap suatu kamar misalnya ya, kita tahu bahwa secercah daripada satu lux lilin ini akan menerangi dan membuat mata kita yang merasa gelap itu kemudian kita akan mulai melihat bahwa ada mulai kelihatan jelas gitu loh. Nah, apalagi di dalam janji Tuhan yang sangat luar biasa, arise and shine. Nah, saya percaya bersama sekalian bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan memang sudah didestinasikan untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Namun demikian kita harus tahu bahwa pada waktu ada banyak orang ketakutan, bukan berarti kita harus ikut-ikutan untuk menjadi kita takut gitu ya. Tetapi kita harus justru bersama dengan Tuhan kita harus melakukan perkara yang besar. Kita harus tahu bahwa roh yang ada di dalam diri kita ini lebih besar daripada ketakutan yang mencoba untuk mendera kehidupan kita. Ya, seperti ada satu tsunami yang terjadi ya, yang akan mendera kehidupan kita, tetapi ada suatu kuasa Tuhan ini justru akan bangkit dan akan membuat diri kita bersinar. Ingat, ini tidak berbicara tentang effort manusiawi kita, karena saya percaya bahwa yang namanya effort manusiawi kita ini sangat terbatas ya. Artinya apa? Kalau kita hanya mengandalkan kepandaian, keterbatasan kita ataupun keuangan kita, semuanya serba terbatas. Tetapi andalkan Tuhan ya, Dia tanpa batas.
Dia yang menciptakan langit bumi bersama dengan isinya, dan bahkan bukan cuma langit bumi loh pemirsa sekalian. Dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan the whole universe. Bahkan NASA itu membuat penelitian mengatakan bahwa universe ini still growing. Jagat raya ini masih terus bertumbuh. Kami di Good News Program kami selalu berdoa dan percaya bahwa Tuhan mendestinasikan setiap daripada kita untuk berbuah lebat. Pesan kami di tahun ini, walaupun akan ada banyak hal yang tidak mudah terjadi, tetapi justru firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan Anda, dan Anda akan melihat ada banyak. Saya mendorong Anda baca seluruh daripada Yesaya pasal 60. Ada banyak ayat mulai daripada ayat yang pertama sampai di akhir yang dikatakan di ayat 22. Ini menarik sekali karena di sana dikatakan ada janji Tuhan yang besar. Bahkan di ayat 3 dikatakan bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu, raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Bahkan dikatakan bahwa kekayaan bangsa-bangsa ini akan diberikan kepada kita, ya. Tetapi tentunya saya percaya bukan berarti ini janji kosong di mana Tuhan akan memberikan permen kepada kita. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan mencari orang-orang yang dapat dipercaya. Apakah Anda orangnya? Apakah kita orangnya? Ya, apakah gereja Anda adalah gerejanya? Apakah perusahaan Anda adalah tempat di mana Tuhan akan percayakan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan kepada Anda? Tetapi tentunya bukan untuk mempercaya kehidupan Anda pribadi. Karena kita berbicara bahwa sebagai warga kerajaan surga, Tuhan Yesus berkata bahwa kamu ada di dunia tetapi bukan untuk memperkaya diri kamu. Kamu bukan warga dunia, tetapi kamu adalah warga kerajaan surga, sehingga Tuhan akan bisa pakai setiap daripada kita menjadi satu alat pamer. Katakan alat pamer. Tuhan akan pakai kamu menjadi suatu alat pamer, sebagai satu display daripada kerajaan surga, sebagai suatu proyek percontohan di mana pada waktu kita naik, di mana orang-orang lagi turun, mereka lagi stres, mereka tidak punya jawaban, mereka tidak punya hikmat, tetapi justru Tuhan bekerja melalui kehidupan kita. Kita makin bangkit, makin bersinar, kita tidak give up. Keluarga kita di tengah-tengah segala macam tantangan yang ada, suami istri semakin rukun, suami istri semakin menjadi teladan, bapak-bapak semakin bangkit untuk membapai anaknya. Bahkan teman-teman daripada anak-anak kita yang tidak berbapak, kita sekaligus membapai mereka. Di mana gereja kita juga bertumbuh, perusahaan di mana Anda kelola, Anda bekerja semakin bertumbuh, pelayanan semakin bertumbuh, dan orang-orang profesional semakin memuliakan nama Tuhan dengan segala macam upaya yang mereka mengerti bahwa kerajaan surga bersama dengan mereka. Arise and shine, for the glory of the Lord is upon you. Dari tempat ini kami deklarasikan bahwa kemuliaan Tuhan itu sudah diberikan kepada kehidupan Anda. Sekali lagi selamat tahun baru, dan kita percaya bahwa ini it's going to be a very exciting journey, perjalanan yang sangat menyenangkan, dan kami berdoa dari tempat ini akan Anda melihat pembelaan Tuhan yang semakin nyata dalam kehidupan Anda. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami berdoa dari tempat ini, kami bersyukur bahwa di Good News Program kami masih bisa siaran 1 tahun lagi. Kami percaya ini semua kemuliaan bagi Engkau saja. Setiap episode yang sudah diproduksi, bahkan setiap pemirsa yang menyaksikan, kami tahu Tuhan bahwa Engkau mengenal keluar masuknya kami, bahkan Engkau mengenal setiap nama kami Bapa. Tuhan, oleh karena itu curahkan hikmat-Mu Tuhan, curahkan kekuatan-Mu, curahkan berkat-Mu. Tuhan, kami tahu akan ada pembelaan Engkau Bapa yang sangat baik. Tuhan, kerajaan surga ada bersama dengan kami, dan kami bersyukur oleh karenanya. Mari saudara pemirsa sekalian, kesukaran apapun yang Anda alami di tahun 2018, move on pemirsa sekalian. Berjalan bersama dengan Tuhan, jangan pernah menyerah. Dan kami berdoa biarlah hikmat Tuhan akan overwhelm kehidupan Anda. Dan bersama dengan Tuhan tahun ini engkau akan melihat bagaimana anak-anak-Mu dikatakan akan datang berduyun-duyun. Bahkan kekayaan daripada bangsa-bangsa akan diberikan kepada kehidupan Anda. Terima pemirsa sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan melimpah tercurah dalam kehidupanmu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Silakan Deb. Ya. Ya pemirsa, terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang 1 jam ini. Tiba saatnya untuk kami pamit dari hadapan pemirsa. Kita akan berjumpa lagi pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek di YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Jangan lupa ya untuk subscribe tentunya, dan juga share kepada keluarga dan teman-teman Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.